Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengedit foto, mengubah background foto, sehingga menghasilkan foto yang lebih menarik, lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Langkah awal kita buka dulu New, kemudian kita ukurannya kita menggunakan 1280 pixel untuk panjangnya, lebarnya adalah 853. Nah, kita buat ukurannya seperti ini. Kemudian kita akan mencari backgroundnya yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengubah backgroundnya menjadi ini bisa cari dari Pixelby. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan gambarnya. Ini kebetulan sudah saya simpan. Nah, untuk mengambil gambarnya bagaimana caranya, yaitu dengan open. Di sini saya akan ambil. Nah, ini gambar yang ada tadi di Pixelby. Nah, kemudian ini backgroundnya kita ubah dulu ke layer from background sehingga menjadi layer 0. Kita bisa mengubahnya, mengeditnya. Kemudian yang kedua kita mengambil gambarnya. Di sini saya menggambar gambar orang, yaitu siswa saya yang berprestasi di lomba kompetisi sains nasional untuk mata pelajaran IPA. Dia mendapatkan medali perak. Oke. Ini namanya Vincentia Evangeline Geo, atau dipanggil dengan Alin. Nah, kita akan mengambil foto Alin ini, backgroundnya kita hilangi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat besar dulu agar mengeditnya atau mengambil gambar orang ini menjadi lebih mudah. Kemudian kita menggunakan lasso tools, tapi yang kita gunakan lasso tools yaitu yang magnetic lasso tools. Nah, kemudian di sini kita akan pilih dengan mengikuti saja garisnya ini. Tidak apa-apa untuk sementara awalnya kita tidak rapi, tapi nanti kita akan bisa rapiin. Kita akan bisa lebih rapi lagi, lebih detail lagi untuk bisa mendapatkan gambar yang baik. Kemudian untuk lebih merapikannya, saya biasanya menggunakan ini. Ini adalah layer masknya. Oke, saya menggunakan ini, kemudian ini. Nah, sehingga warnanya jadi merah. Jangan khawatir kok merah seperti ini ya. Ini saya sembunyikan dulu layer 0-nya. Nah, ini untuk lebih merapikannya, sehingga untuk langkah berikutnya adalah kita menggunakan eraser tools untuk merapikannya. Oke. Nah, ini kita menggunakan, kalau merah itu berarti adalah yang tidak terseleksi, tetapi kalau ada gambar orangnya ini berarti yang diseleksi untuk dipilih nantinya ya. Oke. Kita rapikan supaya hasil cropnya nanti pas pada yang objek yang kita pilih gitu ya. Nah, ini kan tidak pas ya. Nah, kita bisa rapikan. Jika tidak bisa rapikan, rapi gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada lubang. Nah, ini kita bisa perkecil ukuran dari eraser tools-nya. Nah, ini kan sebenarnya kosong ya. Ini kan background dari pintu ini. Nah, kita bisa buat di sini lubangnya.
Oke, setelah kita dapatkan seperti ini, nah kita kembalikan ke bentuk hasilnya. Nah, maka yang terseleksi adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan, kalau kita hapus langsung seperti ini, maka objeknya yang hilang. Padahal yang kita inginkan adalah backgroundnya yang hilang. Maka kita back dulu, kemudian backnya dengan Ctrl Z ya, itu mengembalikan kesalahan kita yang tadi. Nah, bagaimana kita mau menseleksi yang bagian luarnya? Yaitu dengan kita pilih, yaitu di select, kemudian inverse. Nah, kalau kita mau memilih inverse, berarti yang kita pilih adalah yang kebalikan dari objek itu tadi. Maka kita tinggal pencet del aja untuk menghilangkan. Nah, oke, ini kita sudah dapatkan orangnya ya. Kemudian di select, berarti kita menghilangkan yang tadi yang kita pilih. Kemudian kita perbesar orangnya dengan Ctrl T, yaitu transform. Kita perbesar orangnya, ukuran orangnya supaya bisa sesuai dengan gambarnya. Kemudian setelah itu, ini bisa kita perbesar ya, kita bisa tarik kanan kirinya. Kalau kita tarik seperti ini, orangnya jadi pipih. Kita tariknya dari sudut diagonal, entah diagonal kanan, kiri, atas, bawah, tidak ada masalah. Dan kita tekan enter. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke ini ya, kita akan masukkan ke gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini kan terkesannya adalah tempelan ya. Ya memang tempelan, tapi kita akan coba untuk lebih halus lagi, yaitu dengan tetap memilih orangnya, terus kita pilih curve ya. Nah, kemudian kita buat ini kan hijau ya, hijau berarti hijaunya kita dominankan. Nah, sehingga ada kesan dia sedikit menyatu gitu ya. Nah, kemudian birunya kita turunkan dikit. Oke, kita naikkan supaya lebih, birunya kita naikkan supaya lebih terkesan alami gitu ya. Kemudian merahnya kita turunkan dikit. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini sudah terkesan bahwa dia lebih menyatu, tidak terlalu kesannya menempel gitu ya gambarnya. Oke, sekian dulu dari saya untuk video tutorial bagaimana cara mengubah background yang ada sehingga bisa menjadi background yang tadinya pintu sekarang menjadi background pemandangan. Video tutorial bagaimana cara mengubah background pada foto, silakan Anda like. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video tutorial ini, silakan Anda like, Anda subscribe untuk mendapatkan video tutorial berikutnya. Oke, selamat mencoba.